Heboh, baru-baru ini warga Pasuruan viral di media sosial, lantaran dari kecil hidup dengan ular-ular besar. Hobi tersebut kini jadi profesinya. Hingga beliau dikenal dengan sebutan manusia ular. Sering jadi tontonan warga, bahkan warga Mojokerto jauh-jauh, datang ke Pasuruan, hanya untuk melihat langsung warga tersebut. Untuk selengkapnya, ikuti terus perjalanan kami sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Kali ini saya berada di Desa Balas, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Kita akan mengunjungi salah satu warga yang konon katanya beliau dikenal dengan manusia ular. Karena profesi dan hobinya. Seperti apa keadaannya? Tetap ikuti terus perjalanan kami sampai selesai. Nah, saat ini kita bersama Bongkotan Pring, Mas Den Vlog, dan Sabdo Jowo. Pintunya, oh sudah dibuka. Ya, permisi, non sewu. Assalamualaikum, Mbak. Ya, Mas Den Vlog dan Sabdo. Oke. Jadi ceritanya kita teman-teman ya bertamu kepada Mbak Mesus Jawa ya. Ini mempunyai kebiasaan sehari-hari yang langka, tidak didapati di semua orang. Gitu. Bener kan? Hobinya itu loh, tidak didapati di semua unik orang. ya, bisa dibilang unik. Unik. Betul sekali, unik sekali. Dan Mbak Mesus Jawa ini, mohon maaf Mbak, bisa kami kulik ya tentang kebiasaan ataupun hobi panjenengan ya Mbak ya. Oke. Mohon maaf Mbak, hobinya apa kok kita dapat kabar ini jenengan kok beda begitu? Hobi saya emang dari kecil suka pelihara ular, Mas. Terus habis itu suka nari, diajak teman nyanyi nari ular, ada terampil gitu. Gitu. Nah. Itu dari kecil itu semenjak umur berapa Mbak? Umur 13 tahun. 13 tahun, 13 sekitar umur 5 SD ya? SD. Ya Mbak, ular-ular yang Mbak pelihara itu mana gitu? Kita penasaran. Ini yang kecil. Oke. Ini teman-teman. Oke. Wih, besar. Ini jenis apa Mbak? Itu piton retik. Piton. Ya, piton retik. Sama molu ini ada dua, Mas. Kacanya bisa dibuka. Mbak, kacanya Iya, Mbak. Kita sabar ya teman-teman, karena jujur kita ini sebetulnya agak takut gitu ya. Agak ngeri-ngeri sedep. Agak ngeri gitu ya. Oh, kayak gini ya. Loh, gak bahaya tak? Nah, Oke. Wih, Masya Allah. Jadi ini ya adalah ular dari Mbak Mesus Ozawa. Mbak ini umur berapa Mbak? perkiraan 3 tahun, Mas. Yang mana? Kalau yang ini 3 tahun, ini 1 tahun. Panjang ya bawah ya? Kok agresif Mbak? Kenapa Mbak? Ini mau ganti kulit. Oh, mau ganti kulit. Istilahnya apa? Shedding gitu ya? Shedding, ganti kulit. Pergantian kulit ya. Mbak dapat, Berbunyi ya? kok bunyi yo? Kayak gitu ya? Mbak, ngapunten. Ini dapatnya dari mana? Ini yang besar dari Shopee, yang satu yang hitam ini dari temen aku. Dulu tapi kecil ini, Mas, nggak bisa beli. Oh, dapatnya dulu masih kecil. Sekitar umur berapa dulu dapatnya? Yang umur 1,5 tahun. 1,5 tahun. Ini kan keadaannya kan agresif ya. Berarti tidak boleh dipegang karena mau ganti kulit. Istilahnya itu kenapa Mbak? Kenapa kok tidak bisa dipegang?
sakit. Oh kalau dipegang. sakit. Jadi dia itu merasa kesakitan gitu ya. Oke oke. Kira-kira yang mana yang bisa dipegang Pak? Yang bisa diambil yang mana? Wih, ini bisa. Kalem. Masya Allah. Ya Allah. Mbaknya kok berani? Ini kalau 3 meter ada Mbak ya? 3 meter ada ini ya? 3 meter setengah. Oh, malah 3,5 meter. 3,5 meter. Mbaknya kok Ini panjang Mas. katanya agresif, mbaknya kok gak takut gitu loh. Iya, ditaruh. Oh, taruh bawah. Iya, masya Allah seperti ini teman-teman. Keren. Jadi ini dirawat, dipelihara oleh Mbak Mesus Ozawa ini sekitar sudah 3 tahun ya Mbak ya. Kalau untuk makannya apa Mbak? Ayam. Ayam. Oke. Ini kan makannya ayam. Terus ayam yang ukuran seperti apa gitu? Ayam potong itu Mas. Ayam potong. Ayam potong. Ukuran besar itu. Kurang besar. Itu langsung masuk satu. Kita dijadikan 4. Jadikan 4. Masukkan aja Mbak. Kasihan ya, Iya, Mbak. kasihan ya. Sepertinya kesakitan ya Mbak ya. Di kulit soalnya. Masya Allah. Bunyi ya. Kayak semacam berdesis gitu ya. Ini nanti kalau sudah ganti kulit bisa jinak lagi, artinya sudah tidak agresif lagi. Ya, mbaknya selama memelihara hewan reptil ini ya, mbaknya pernah nggak mengalami suatu insiden ataupun kejadian yang menggigit. iya Ya kalau yang liar dulu Mas pernah digigit sampai jatuh. Tapi itu Mana, Mbak? waktu oh itu bekas uh, gigitannya. Tapi yang liar itu waktu mau kasih makan terus gigit. Tapi kalau yang ini ya semenjak sama aku gak pernah. Mbak Mesus, Ya. ini kan aku dapat kabar gitu ya dari teman-teman, katanya sempat membeli ular liar tapi berasal dari punden atau tempat yang dikeramatkan. Itu seperti itu. Pernah. Ceritanya gimana itu? Pernah Mas. Itu ceritanya aku dulu kan memang butuh ular. Aku cuma punya 1 ular. Jadi ada orang yang mau jual ular di daerah Karangasem, Curguling itu. Terus di situ ditawarkan, saya butuh, saya ambil. Waktu itu saya mau berangkat ke Madura Mas. Tak ambil dari Curguling itu, nyampe rumah, saya kumpulin di kotak jadi 1 Mas. Nah, terus di dalam kotak itu muni kayak seperti perang di dalam kotak itu. Saya buka tengah malam, terus saya buka digigit Mas. Yang digigit siapa? Punya saya. Oh jadi dicampur sama. Iya, tak campur jadi 1 sama yang liar sama yang jinak itu. Terus nggak taunya Mas ular itu digigit sama yang baru di sini. Digigit sampai jatuh semua, khususnya sampai metu, sampai keluar. Ada berapa ular yang digigit? 2 ular. 2 ular digigit. Mati semua. Nggak mati Mas, cuman keluar usus itu, luka-luka, banyak lukanya pokoknya. Habis itu gimana Mbak? Dikembalikan lagi ular dari tempat keramat Nah, tadi? saya buang. Soalnya itu sudah gimana ya? Maksudnya ngasih pelajaran dengan anak saya. Supaya gak ngambil ular yang sembarang dari tempat gitu ya. Soalnya di dalam kotak itu Mas rame terus, kayak Bertengkar gitu ya. kayak bertengkar. Bukan kayak bertengkar sih, ya memang bertengkar. Gitu. Dan anggapan dari Mbak Mesus itu memang ada kaitannya dengan ular keramat itu tadi. Kayaknya iya ada. Betul. Mbak, ada bacaan-bacaan tertentu nggak untuk menjinakkan ular? Nggak ada. Memang murni dari naluri ya. Yang besar ini Mas, yang besar. Mana? Kenapa? Yang Oh ini yang besar. Masya Allah. Ini yang besar. Itu umur berapa Mbak? Ini udah lama, perkiraan 17 tahunan. Kalau ada dia 14 tahun. Masya Allah, umurnya sudah 14 tahun.
Itu Kalau kira-kira umur itu Mas, ini kalau nggak salah 17-an, 17 tahun. Tapi kalau sama aku 14 tahun. dapatnya dari mana? Ini beli dari orang pemburu apa? Burung itu loh. Oh, berarti artinya ini awalnya dari liar, Liar. bukan hasil silang begitu ya, Bukan. memang dari alam gitu ya. Iya. Nama jenis ularnya apa, Mbak? Ini molu. 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 Jenis ularnya molu apa namanya? Namanya molu. Namanya? Namanya kalau nama ini tak kasih nama Bibin. 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 Tapi nama jenis ularnya molu. Molu. Sejenis piton gitu juga ya. Sejenis. Itu bisa dikeluarkan apa? Gak bisa. Kenapa? Ganti kulit juga. Mau ganti kulit juga, lagi mau shedding ya istilahnya ya. Oke Kasihan siap. nanti kesakitan itu. Iya. Ya ini kan yang dipelihara kan tidak hanya berupa ular-ular yang sudah jinak ya, bahkan ada yang masih liar, masih agresif. Ada nggak sempet, mungkin dari mbaknya sudah tahu ya antisipasinya. Dari keluarga sendiri pernah terdampak nggak? Digigit atau apa? Kalau digigit gak pernah Mas. Tapi aku udah berjanji sama ular yang ini, sama yang itu, sama yang jinak. Semua yang berjanji karena kalau sampai kamu gigit anakku atau aku, kamu terlahir sama aku wes. Kalau memang kamu tidak menggigit sama saudaraku, sama keluargaku, kamu tak rawat. Meskipun kamu sampai mati sama aku enggak apa-apa. Tapi alhamdulillah semenjak sama aku, yang ini, yang itu, semua wes nggak pernah gigit, nggak pernah, pokoknya nggak pernah merugikan saya wes. Mbak, kalau memelihara itu apa namanya kesulitannya apa saja kalau memelihara ular itu? Kalau bagi aku gak ada kesulitan kok Mas, cuman kasih makan aja kok. Yang umur sampai 17 tahun seperti yang di sana sudah besar seperti itu makannya seperti apa? Biasa makannya apa? Terus Makannya habis berapa gitu? Ayam potong yang besar itu ya kadang 7, kadang 5. Itu setiap apa? 1 minggu? 2 minggu. 2 minggu 2 sekali 7 ayam. Ukuran besar. Bangsa, ukuran Wih. 3 kilo, 2 kilo. Masya Allah, gitu ya. Eh, Oke. Mbaknya punya apa? Ular berapa yang dipelihara? 5. Ada 5. Ada 5. Ini kan barusan saya lihat masih 3. 3. Yang 2 mana? Yang 2 di dalam kotak. Tapi ini liar, yang liar. Oh liar, Iya. nggak bisa dipegang. Bisa cuman gimana ya? Agak agresif. Eh, Kalau lihat saja boleh nggak? Oke. Ini yang liar teman-teman. Katanya nggak boleh dipegang karena masih belum jinak gitu. Apakah yang liar itu masih bisa jinak mbak? nggak bisa, soalnya ada. Loh, wih. Wah berarti ini pak. Loh, besar ya? Loh, besar. Nih, gede nih. Ini juga makan nih mbak yo. Itu tikus kasih tikus tadi. Kok pada keriput gitu mbak Itu politik? mau diganti ikut juga. Mau ganti kulit Yang juga. besar, yang kecil udah. Endi udah- nggak sih situ sing gede? Itu di barat tuh. Situ ya mbak? Iya. Satu Dua. aja ya mbak? 2 itu Mas. Mana? Yang besar kan ada di atas kepalanya. Yang kecil di bawah. Oh, nggak bisa yo. Untuk sekedar dipegang sama Mbak Mesus Kozawa, nggak bisa. Pegang bisa. Bisa pegang aja Mbak. Ih, mohon maaf ya Mbak yo. Maksudnya biar penonton nggak penasaran gitu loh. Apa perbedaannya antara yang jinak sama yang liar gitu loh. Mundur. Aja Mbak. Aja Mbak. Jangan Ini yang ditekan, Mbak. liar. Ini yang liar. Namanya juga piton. Piton petik. Piton itu yang dimaksud sanca kembangkah itu kan? Sudah kembang. Oh. Dapatnya liar ya Mbak yo. Yang ini dikasih orang apa? Ngarit dari sawah. Oh. Nggak besar tuh bisa Mbak? Nggak bisa kita Mbak? Ini juga mau ganti kulit. Yang besar tidur tadi. Eh, Ya Allah. mau ganti kulit itu Saya rasa ya versi agresif atau tidak bisa dipegang oleh Mbak Mesus Kozawa ini versinya itu Mbak Mesus. Kalau versinya kita beda lagi gitu. Ya buktinya dia bisa pegang loh aslinya yo. Cuman mungkin karena berbahaya bagi kita tapi gitu. kita tanya coba terkait dengan pengalaman Mbak Jus. Iya.
awal mula kenapa bisa suka sama ular gitu loh? Iya, kenapa Mbak? Kok bisa suka? Itu kan hewan yang kita kalau bicara atau mendengar kata ular saja sudah pada ngeri, merinding gitu. Mbaknya ini kok bisa suka gitu? Dulunya ya takut juga mas, terus apa itu dapat ular ya saya pegang, tapi itu liar, kalau mau dipegang nggak apa-apa, diisolasi itu dibawa sekolah, tak bawa sekolah dulu. Oh, bawa sekolah ular itu. Bawa main. Terus besar pergian aku umur 11 tahun, aku udah berani dibuat tali ular. Tapi awal dari waktu mbaknya suka sama ular itu memang ada keinginan kedepannya untuk dibuat nari ular atau memang hanya sekedar untuk senang saja? Senang. Tapi lambat laun ide itu muncul gitu. Mas, pertamanya itu ide mau nari ular itu pertamanya diajak drum band. Kesenian daerah itu. Terus dibuat nari akhir itu wes dari situlah terus menari ular. Terus 2 tahun pokoknya aku berani sama ular tuh buat nari ular mulai dari 2005 sampai 2023 ini sampai sekarang. Kan tadi kan sempat ada insiden pernah digigit. Kalau dililit pernah Mbak? Dililit pernah, sering kalau dililit. Sampai gak bisa bernafas itu pernah? Sering, pernah. Apa untuk antisipasi supaya lepas dari lilitan tersebut? Dari buntut. Dari ekor? Itu dari ekor. Kan ekor yang menganjing. Jadi kunci itu ekor kan mas. Terus ekor tuh tak pegang, terus tak buka. Nggak bisa. Kalau cuma langsung ditarik gini kan bisa. Karena ngunci gitu katanya? Kunci. Tapi alhamdulillahnya tidak sampai pingsan. Nah. Gitu ya, tidak sampai pingsan ya. Mbak, ini kan mbaknya sudah umur 33 tahun bergelut di menarik ular. Ada nggak sindiran-sindiran nih? Kan beda loh, hobi itu kan beda gitu sama hobi-hobi yang lain begitu. Langka, hobi itu langka. Ada nggak sindiran-sindiran dari warga ataupun tetangga sekitar? Oh, banyak mas. Tapi mbaknya tetap bertekad. Tapi aku nggak mau gubris dengerin ya. Karena meskipun teman bilang kayak gini, saudara bilang kayak gini, tetangga nggak ada efeknya mas. Sudah menter ya. Sudah menter. Karena aku nomor satu masih gak merugikan tetangga, gak merugikan saudara. Itu ya yang membuat tekadnya tetap selalu melanjutkan hobi dari Mbak Panjenengan ini ya. Jadi tidak masuk akal wes, meskipun mau bilang apa itu wes gak ada. Ada tarif tertentu nggak? Misal nih, mohon maaf ya, kita misalkan ada kita atau teman atau halayak ramai di luar ingin nanggap ini ceritanya untuk Mbak Mesus Ozawa menarik ular, itu ada tarifnya nggak? Ada juga mas, kalau apa sama teman terserah. Mau dikasih berapa pun aku tak tahu ngasih tarif, cuma dikasih terus kamu tak kasih segini ya enggak apa-apa. Tapi kalau ada job dari luar mas, saya kasih targetan 350. Itu tapi lihat jarak jauhnya, kalau jauh ya hampir 500, 600. Gitu ya. Dalam 1 bulan ini, dalam 1 bulan ini ada berapa job nih yang didapat oleh Mbak Mesus Ozawa? Bulan November. Iya. Mas. Ini teman-teman banyak yang dilingkarin yo. Masya Allah, ini rezeki ya. Ini adalah merupakan kalender jadwal dari jobnya Mbak Mesus Ozawa ini. Sudah banyak, ini ada sekitar 6 ini. 7 ya Mbak ya, 7 yang dilingkarin ini. Masya Allah, ini rezeki ya Mbak ya. Bulan Agustus itu mas full momen full. Karena di rumah wes mulai dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam baru pulang. Kalau bulan Agustus itu. Mohon maaf ya, kan hobi ini kan langka sekali ya. Dan pastinya di luar sana juga ada mungkin
yang sesama hobi dengan Mbak Maizuzawa, tapi mereka angel bangkit karena mungkin terkendala dari teknisinya, fasilitasnya, atau dari sisi mentalnya, sehingga mereka juga tidak bisa melanjutkan hobinya. Saran dari Mbak Maizus apa itu untuk teman-teman yang di luar? Ya gimana Mas ya, kalau itu kan tarik ular itu kan apa tuh namanya, bisa merugikan badan sendiri kan, ya capek, kadang ya lihat dana gitu Mas kan. Soalnya kan kalau cuma nyanyi habis dandan terus berangkat. Kalau kayak saya ini sih masih bawa tas, masih bawa baju tarik ular, masih bawa ular kan gitu Mas. Sebenarnya banyak sih yang tarik ular, tapi gimana Mas ya, pokoknya itu nari-nari biasa itu. Kalau saya kan sampai 3 lagu, 4 lagu itu. Supaya mereka yang di luar yang down dengan keadaan supaya bisa bangkit, apa saran dari Mbak Maizuzawa untuk mereka? Kalau kayak gitu aku nggak paham Mas, orangnya kan sendiri-sendiri kan. Yang penting kita tetap semangat aja, apa yang menjadi mimpinya ayo dikejar gitu ayo. Oh iya, kalau aku Mas ya memang itu kan rezeki Tuhan, meskipun dari gimana pun wis tak jalani. Kalau itu saya kalau kayak temen aku ya aku nggak paham. Oke. Mbak Maizuzawa, terima kasih ya. Ya. Semoga video ini ya, ataupun yang menonton di sana terhibur dengan Amin. hobi Mbak Maizuzawa. Amin. Terima kasih, sehat selalu Mbak Maizuzawa, Ya, dan amin. semoga sukses, semakin banyak jobnya. Amin. Terima kasih Mbak. Iya.